Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir untuk menemani mitra semua. Semoga kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu. Kita saat ini sedang mengakhiri aktivitas ya, yang sedang di perjalanan menuju pulang setelah beraktivitas. Hati-hati di perjalanan, berkumpul kembali bersama keluarga tercinta ya, atau mitra masih berada di tempat aktivitas. Semoga tetap bersemangat ya. Mitra, di program BBM, Bincang Bisnis, kita akan satu yang boleh saja hari ini merasa kita sudah cukup pesat tumbuh kembang, tumbuh subur bisnis kita dalam bidang apapun itu. Tapi akankah ada sesuatu hal yang belum kita lupakan begitu ya? Sehingga sore hari ini narasumber kita hadir untuk yang pernah lupa atau memberikan pengetahuan kepada kita yang saat ini mungkin kita belum dapatkan pengetahuan. Asas seperti apa masuk dalam transaksi syariah yang pengetahuan tersebut untuk kita dosen syariah dan juga beliau pengurus Indonesia untuk wilayah Timur. Hari ini diamani di bidang akuntansi syariah dan beliau juga merupakan peneliti ekonomi akuntansi syariah. Hadir bersama kita Kausar Riza dari Surabaya. Kita akan langsung berhubungan dengan Dr. Kausar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tersambung kita sore hari ini. Sehat. Baik, alhamdulillah. Suara saya bisa didengar? Suara kami terima. Seperti harapan kita sampai nanti di penghujung siaran kita misalnya. Baik, Ustadz Kausar, sebelum kita masuk di pembahasan, mungkin Andi Umar berikan kesempatan Ustadz untuk GIC kita yang saat ini sedang bergabung baik melalui FM 107.7 FM dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id dan juga mitra yang saat ini sedang mengikuti melalui kita ya, tanpa pun ya, menuntut ilmu dan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan insya Allah hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat dalam kehidupan kita, khusus dalam praktek bisnis kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dan selamat menyimak, nanti bisa didiskusikan dan bisa ditanyakan. Oke. Sementara itu dulu. Baik Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih sudah untuk itu mitra JC. Mudah-mudahan di sore hari ini kita kembali ingat apa-apa yang menjadi keharusan kita sepanjang kita melakukan sebuah bisnis transaksi ini. Baik mitra JC, kembali kita langsung bersama dengan materinya. Baik, kita akan sampaikan materi kita hari ini, tapi kita harus paham dulu bahwa yang kita bahas hari ini itu sebetulnya sangat filosofis sekali juga, sangat mendasar, karena pemahaman kita dengan asas ini nanti yang akan melanjutkan kita, transaksi itu syariah, transaksi itu memenuhi prinsip-prinsip syariah atau tidak. Ini dasar yang harus kita pahami, asas atau prinsip transaksi syariah. Ya, ada 5 asas yang akan kita uraikan secara ringkas pada kesempatan hari ini. Yang pertama asas ukhuwah, ya, atas asas persaudaraan. Di dalam asas persaudaraan ini itu harus kita pahami bahwa asas ini
merupakan asas yang sangat umum ya, sangat universal. Karena asas ini bisa menata interaksi sosial kita yang disampaikan, apakah interaksi kita sebagai seorang pihak yang menyediakan jasa kepada klien, antara penjual dengan pembeli, antara pihak investor dengan pihak mudharib, pengelola, sehingga bagaimana interaksi sosial itu bisa ditata dalam kerangka untuk memberikan kemaslahatan secara general kepada semua pihak yang bertransaksi. Apa semangat yang ingin dihasilkan dari prinsip persaudaraan ini adalah semangat ta'awun, semangat saling tolong menolong. Kita masih ingat Mitra JIC, salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Ini dasar dari prinsip persaudaraan. Ya, semangat saling tolong menolong. Jadi semangat tolong menolong itu yang merupakan semangat dari prinsip persaudaraan itu tidak hanya mengacu pada transaksi yang sifatnya komersial saja, yang sifatnya bisnis saja, tapi juga termasuk transaksi yang sifatnya tidak hanya transaksi sosial, tapi juga termasuk transaksi bisnis ya. Tidak hanya transaksi sosial, tapi juga transaksi komersial. Dasarnya itu yang harus kita pahami ya sebagai seorang pebisnis itu. Sehingga prinsip persaudaraan ini menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Ini prinsip-prinsip yang akan kita bahas itu tidak berlaku kalau transaksinya konvensional, kalau orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak menjadikan pihak lainnya sebagai saudara, tapi inilah prinsip persaudaraan yang memang menjadi dasar dari transaksi syariah. Ini yang dibahas ya, karena memang transaksi syariah itu menjadi dasar bagi akuntansi syariah, sehingga kita mesti harus paham dulu. Dalam prinsip, saya teruskan lagi, dalam prinsip persaudaraan, ini harus didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat. Jadi ibaratnya sharing. Kita kenal ya dalam beberapa transaksi syariah itu, kalau dalam transaksi di mana kita melihat di situ ada investor, ada sahibul mal, kemudian juga di situ ada pengelola, manajernya, atau pihak yang kita biasanya kenal dengan mudharib, maka ada sharing profit ya, atau sharing revenue. Tapi ketika terjadi kerugian, maka kita harus paham bahwa kerugian itu siapa yang harus menanggung kerugian tadi. Kerugian itu yang harus menanggung adalah pemilik modal. Tidak boleh kerugian itu ditanggung secara bersama. Karena memang pemilik modal, dia yang punya modal, pengelola lah yang harus juga menanggung kerugian atas tenaga yang sudah dikeluarkan, waktu yang sudah dikeluarkan, sehingga dia tidak boleh dibebankan kerugian material kepada pihak pengelola. Ini sebetulnya salah satu hal yang diatur dalam prinsip persaudaraan. Tidak boleh mendapatkan keuntungan juga di atas kerugian orang lain. Ya, tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Ini yang harus kita pahami, sehingga harus istilahnya itu win-win solution, saling mendapatkan keuntungan. Sehingga kalau kita menghasilkan atau mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain, maka ini juga nanti kaitannya sebetulnya pada prinsip keadilan juga. Jadi bisa juga ada irisan di antara prinsip-prinsip. Prinsip persaudaraan ini ya didasarkan atas prinsip apa? Ya, saling mengenal, ta'aruf istilahnya ya. Kemudian saling memahami, istilahnya tafahum.
Ya, saling paham lah. Di masing-masing pihak bertransaksi itu harus paham hak dan kewajibannya. Harus paham berapa porsi bagi hasilnya. Kalau dia sebagai seorang penjual, sebagai seorang pembeli, harus clear. Semua informasi di dalam akad harus disampaikan. Sehingga semua pihak itu memiliki pemahaman yang sama. Kemudian tadi terkait dengan saling tolong-menolong, ya, ta'awun, ya, saling menjamin, takaful, ya, saling menjamin. Memang di sini bukan maksudnya adalah menjamin dalam konteks kalau bisnis itu misalnya pihak pengelola harus menjamin dana yang dia kelola itu harus dia kembalikan kepada pemilik modal, bukan maksudnya seperti itu, tapi bagaimana masing-masing pihak itu dia menjamin ya untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Karena memang orang-orang yang transaksi itu di atas syarat dan akad yang sudah disepakati. Kita paham dengan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang beriman itu di atas syarat-syarat yang sudah disepakati, di atas akad yang sudah disepakati, sehingga ketika akad sudah disepakati berarti mengikat. Akad itu mengikat pada semua pihak yang bertransaksi. Kemudian saling berafiliasi. Dalam bisnis atau joint venture atau dalam akad untuk itu masing-masing pihak itu saling bersinergi. Ada pihak yang hanya punya modal tapi nggak punya. Inilah sinergitas sebetulnya yang masing-masing mempunyai resources sendiri-sendiri. Ada yang punya resources dalam bentuk dana, ada yang punya resources dalam bentuk kemampuan, keterampilan, sehingga saling bersinergi. Ya, sehingga inilah yang diatur dalam prinsip persaudaraan. Ini sebetulnya cakupannya sebenarnya lebih luas lagi tapi ini secara ringkas dan inti dari prinsip persaudaraan. Oke. Mungkin baik. Ini prinsip persaudaraan. Ya, baik Ustaz. Saya teruskan. Silakan Ustaz, lanjut dari yang pertama tadi hal yang saya lanjutkan ya. Ya, silakan. Dilanjut ke poin berikutnya masih seputar asas transaksi syariah Ustaz ya. Ya, asas keadilan ya. Jadi asas persaudaraan itu harus kita pahami ya. Kemudian yang kedua adalah asas keadilan. Nah, ini pembahasan yang cukup detail biasanya yang dibahas di prinsip keadilan. Itu masuk pada hal-hal yang menyimpang dari prinsip keadilan, ya seperti misalnya riba, kezaliman. Tapi perlu kita definisikan dulu ya makna dari prinsip keadilan itu apa. Ya, definisi atau penjelasan yang definitif itu bisa kita lihat, yang sering kali saya sudah mencoba untuk melihat definisi yang disampaikan di dalam kerangka konseptual ya, standar akuntan syariah, bahwa prinsip keadilan itu definisinya ternyata memang ya hampir sama dengan definisi keadilan yang sudah disampaikan oleh para ulama. Apa definisi prinsip keadilan? Ini ada prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan prinsip keadilan. Di situ ada penempatan atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang pertama, menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya. Kemudian yang kedua, memberikan sesuatu hanya pada yang berhak. Kemudian yang ketiga, memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Ya. Kalau penyimpangan dari tiga hal tadi, itulah nanti yang akan menurunkan ya, riba, menurunkan kedoliman, menghasilkan gharar, ya, maisir, yaitu karena dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak pada yang berhak, dan juga memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan posisinya. Nah, implementasi prinsip keadilan atau asas keadilan dalam kegiatan usaha ya, berupa aturan-aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba. Karena riba itu ya kita perlu paham ya, riba itu bisa terkait dengan riba pinjam meminjam, riba yang berkaitan dengan utang piutang. Ini yang diistilahkan dengan riba
qard. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap akad pinjaman yang menghasilkan keuntungan atau manfaat yang diterima oleh pemberi pinjaman atau kreditur, maka itu tambahan itu adalah riba. Itu yang pertama. Kemudian riba yang berkaitan dengan jual beli. Kita tahu dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul itu bersabda, ya, az-zahabu bil-zahab, wal fiddatu bil fiddah, wal bur bil bur, was sa'iru bis sa'ir. Kemudian wat tamru bit tamr, wal milhu bil milh, mislan bi mislin, yadan bi yadin. Jadi ada 6 barang ribawi yang disebutkan dalam hadis tadi. Ya, kalau barang ribawinya itu dipertukarkan, ya, dalam barang yang sama, emas dengan emas, perak dengan perak. Kemudian yang berikutnya barang-barang kebutuhan pokok. Ya, misalnya kurma dengan kurma, atau gandum dengan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas baik, gandum kualitas yang tidak bagus dengan gandum yang kualitas tidak bagus, kemudian kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam. Dan dikiaskan oleh para ulama tidak hanya barang-barang kebutuhan pokok itu saja, barang kebutuhan pokok yang ada di suatu negeri itu bisa dimasukkan dalam jenis yang kedua. Sehingga ketika ada pertukaran antar barang yang sejenis itu berlaku 2 syarat. Ketika 2 syarat tadi tidak terpenuhi, maka dia menyalahi prinsip keadilan. 2 syarat tadi, yang pertama adalah syarat mislan bimislin. Syarat yang harus sama nilainya, tamasul, harus sama nilainya. Dan yang kedua syaratnya adalah syarat serah terima di tempat, taqabud, serah terima di tempat. Kalau ada pertukaran, ya, barang yang sama, rupiah dengan rupiah, ya, emas dengan emas, ya, perak dengan perak, misalnya beras dengan beras, ketika jumlahnya tidak sama, ada selisih kuantitas, maka masuk namanya riba fadl. Ketika ada selisih atau ada perbedaan waktu, ya, ada penangguhan waktu, maka nanti masuk dengan riba jual beli. Terus bagaimana dengan pertukaran barang yang lain yang sejenis tapi barangnya beda? Ya, misalnya emas dengan perak, atau yang sering, ya, emas dengan rupiah, atau rupiah dengan real, rupiah dengan dolar. Itu pada jenis mata kuliah. Atau pada barang kebutuhan pokok, ya, beras dengan gula, ya, atau misalnya gula dengan garam. Maka kalau terjadi pertukaran yang barang yang sejenis tapi tidak sama, maka hanya disyaratkan tunai. Disyaratkan tunai, ya, dan biadi, serah terima di tempat. Ya, hanya disyaratkan serah terima di tempat, tidak perlu dengan nilai yang sama, karena memang nilai tukarnya itu tergantung nilai tukar pada saat transaksi. Sehingga kalau terjadi pertukaran dengan tidak tunai, maka itu nanti ada istilahnya, ya, masuk kembali ke riba nasiah karena ada waktu. Kalau uang dengan barang kebutuhan pokok, ya, misalnya beli gula, ya, beli garam, ya, beli beras, itu nggak berlaku syarat apa-apa, sehingga tidak penting apakah itu diserahkan tunai atau tidak. Ya. Nah, jadi masalah itu tidak ada persyaratannya. Bahkan kalau yang keempat, kondisi yang berikutnya, ketika transaksi pertukaran tadi bukan termasuk barang-barang ribawi, seperti misalnya di luar jenis mata uang tadi dan barang-barang kebutuhan pokok, seperti misalnya jual beli buku, jual beli kendaraan, jual beli banyak, ya, rumah dan seterusnya, maka nggak berlaku syarat apa, dan itu tidak terkait dengan riba jual beli.
Jadi itu pembahasannya di situ berkaitan dengan riba. Ada riba qard, ada riba nasi'ah, dan juga ada riba fadl. Kemudian kedzaliman. Nah, kedzaliman itu apa yang dimaksudkan dengan kedzaliman? Kedzaliman itu kan sebetulnya berkaitan dengan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Biasanya keadilan itu lawannya kedzaliman. Ada bisa jadi keadilan itu juga lawannya ada unsur ribanya, lawannya juga maisir yang nggak jelas, atau goror yang nggak jelas, maisir yang sifatnya spekulatif, gitu kan. Nah, kedzaliman tadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas, dan waktu. Ini biasanya terjadi pada transaksi, bisa terjadi pada transaksi jual beli yang nggak sesuai dengan kualitasnya. Biasanya banyak terjadi pada transaksi jual beli online. Unsur-unsur kedzaliman tidak sesuai antara yang disampaikan di etalase virtualnya dengan kualitas yang barang yang dia terima, kemudian waktu penyerahannya juga, ya, waktu penyerahan itu kedzaliman, atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Misalnya seharusnya berdasarkan pada kesepakatan kalau terjadi kerugian maka yang menanggung adalah pihak pemilik. Tapi pihak pemilik ini tidak mau menanggung kerugian karena merasa itu adanya kerugian tadi timbul dari kesengajaan atau kesalahan dari pengelola. Padahal pengelola mungkin sudah menyampaikan bahwa kerugian usaha itu ya bukan karena kesalahannya dia, bukan kesengajaan juga, itu dia mengambil yang bukan haknya. Kemudian sesuatu tidak sesuai dengan porsinya. Nah, kedzaliman itu bisa menimbulkan kemudorotan ya bagi masyarakat secara keseluruhan, bisa juga pada sebagian pihak-pihak yang bertransaksi atau pada sebagian atau pada semua pihak bertransaksi. Ini kedzaliman. Kemudian maisir, ya, transaksi sifatnya spekulatif, tidak berkaitan dengan produktivitas, ya lebih sifatnya ke judi lah, gambling ya. Maisir ini bisa terjadi pada transaksi biasanya jual beli saham, ya jual beli saham yang menggunakan unsur spekulatif itu ketika ya harian, ya jual beli trading saham yang harian itu, jika pada pada waktu pagi hari beli terus kemudian jual ketika di sore hari sebelum closing, pada saat itu terjadi kenaikan karena permainan para broker di dalam, maka harus berhati-hati yang sifatnya spekulatif. Kemudian goror ini yang perlu dipahami ya berkaitan dengan goror ini artinya ketidakjelasan, sifatnya tidak jelas yang nanti berpotensi merugikan, ya bisa merugikan satu pihak. Ya ini goror mengandung tidak jelasan, ya, sifatnya mungkin adanya unsur manipulasi, ya, menyembunyikan, ya, atau istilahnya juga bisa mengeksploitasi informasi, bisa tidak adanya kepastian. Goror ini dalam konteks di akad-akad sosial, seperti misalnya dalam transaksi memberikan infak, sedekah, wakaf, ini goror tidak masalah. Goror nggak masalah. Nah, goror yang bermasalah itu goror pada jual beli. Dan ini biasanya terjadi pada transaksi online juga. Banyak ketidakjelasan. Goror yang sifatnya tidak jelas, ya, goror yang tidak jelas tadi yang terjadi pada akad jual beli itu diperinci lagi ya, dengan melihat pada tingkatnya. Ada goror yang tingkatnya besar, ada goror yang tingkatnya kecil, yang skalanya kecil. Kalau goror yang skalanya kecil masih tidak mengurangi atau tidak menghilangkan absahnya suatu akad yang sifatnya kecil. Contohnya kalau kita beli barang itu pasti sudah disegel.
Ada barang-barang tertentu yang ketika kita beli barang, misalnya kita beli HP gitu kan. Ketika kita beli HP mungkin kita hanya ditunjukkan modelnya saja, kita tidak ditunjukkan ya barang yang aslinya karena masih dalam bentuk segel. Ini karena tuntutan pasar sehingga goror yang sifatnya kecil ya ini tidak mengurangi keabsahan dari suatu akad. Jadi goror itu yang perlu dipahami. Beberapa contoh dari goror itu adalah misalnya tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadinya akad. Ini kadang-kadang atau seringkali terjadi pada akad yang sifatnya salam. Akad yang sifatnya salam. Salam ini, ya, jual beli salam ini punya karakteristik khusus. Dibandingkan dengan jual beli lain. Jual beli pada umumnya itu Rasul mengatakan Malaysia indah. Jangan engkau jual barang yang tidak ada dalam kepemilikanmu atau dalam penguasaan. Tapi ini salam, ini barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Jadi menjadi dibolehkan transaksi itu barangnya nggak ada dalam konteks atau dalam kondisi pembeli bayar 100% di awal. Bayar 100% di awal. Nanti penyerahan barang diserahkan kemudian. Biasanya ketika tidak jelas akad salamnya terkait dengan waktu penyerahan barang, ini nanti bisa berpotensi menimbulkan goror. Nah, tentu nanti akan merugikan salah satu pihak, yaitu pihak pembeli karena dia sudah mengeluarkan atau sudah membayar uang 100%. Timbullah namanya utang piutang salam. Tapi utang piutang salam bukan pembayaran uangnya menyusul, pembayaran uangnya 100% di awal. Utang piutang salam itu berkaitan dengan ya utang bagi pihak penjual untuk menyerahkan barang sesuai dengan waktu yang sudah disepakati di awal. Sedangkan pihak pembeli mengakui adanya piutang salam. Artinya dia punya hak klaim untuk mendapatkan barang di masa yang akan datang. Itu prinsip yang harus dipahami. Ya, objek akadnya itu sudah ada atau belum? Kalau yang belum ada berarti kita bicara nanti pada akad salam. Ini biasanya transaksi online dalam posisi pihak penjual itu dia tidak menjalin atau dia tidak punya barang, kemudian dia juga tidak punya kesepakatan dengan pihak pemasok. Kalau pihak penjual punya kesepakatan, punya kerjasama, dia jadi agen atau distributornya atau resellernya, maka dia nanti akan mendapatkan ujroh, fee, atau upah atau komisi. Nah, itu dalam konteks wakalah bil ujroh. Tapi kalau dia tidak ada kesepakatan dengan pihak produsen, ya, maka pihak penjual tadi bisa menggunakan akad salam. Ya, bisa menggunakan akad salam. Tapi harus jelas. Ya, objeknya harus jelas, spesifikasinya harus jelas, kuantitasnya, kemudian spesifikasi yang lain, kemudian juga waktu penyerahannya, itu semuanya harus clear. Kalau nggak clear nanti jelas ini berpotensi goror. Ya. Kemudian menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan. Kenapa ini tidak boleh? Karena resiko tidak beralih kepada penjual. Kalau barangnya tidak dikuasai oleh penjual, maka resikonya tetap pada pihak pertama. Sehingga menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan dari penjual itu tidak boleh. Ya, itu masuk dalam kategori goror. Ya. Kemudian juga tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang. Ya, tidak jelas ya, kualitasnya, kuantitasnya. Kemudian juga tidak adanya kepastian harga yang harus dibayar. Ada pilihan, ya. Ini harga tunai sekian, harga kredit setahun sekian, kredit 2 tahun sekian, tapi pada saat akad disepakati itu belum jelas ya metode mana yang dipakai, ya, apakah tunai atau kreditnya berapa lama. Ini menunjukkan bahwa menurut pendapat yang paling kuat terkait dengan jual beli barang secara kredit itu dibolehkan, ya, hanya masalahnya harus ya dihilangkan unsur gorornya.
dipastikan jumlah harga yang disepakati dalam akad berapa, termasuk alat pembayarannya kapan dibayarkan, setiap tanggal berapa, sehingga harus jelas. Ya, kemudian juga tidak ada ketegasan jenis dan objek akad. Ya, harus semuanya harus jelas pokoknya. Ini prinsip syariah itu, transaksi itu baru masuk dalam kategori transaksi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah itu kalau semuanya harus dijelaskan. Baik jenis akadnya apa, akad jenisnya murabahah, akad jenisnya salam, akad jenisnya istisna, itu harus jelas. Akad jenisnya mudharabah, kerjasama, investasi, atau musyarakah harus jelas. Objeknya apa yang diperjualbelikan, yang dijadikan sebagai objek investasinya apa. Ini semuanya harus jelas. Kondisi objek akad juga tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Ini juga menunjukkan gharar, karena tidak bisa menjamin ya kesesuaian dengan apa yang ditentukan dalam transaksi. Kemudian juga adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi, ya, dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan. Jadi ini yang biasanya kita pahami karena memang penjual atau pihak pengelola lah yang dia memiliki informasi yang lebih detail atau informasi yang lengkap, sementara dia tidak memberikan informasi yang sama kepada pihak beli atau kepada pihak yang lain. Ibaratnya itu dalam konteks ini itu ada cacat yang ditutupi, ada cacat yang ditutupi yang tidak disampaikan kepada pembeli. Itu salah satu contoh gharar di situ. Kemudian juga yang berikutnya jelas kalau dalam prinsip keadilan itu harus ya secara tegas esensi keharaman, yaitu adalah unsur haram yang secara tegas ya, berdasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi prinsipnya dalam konteks dalam muamalah itu berlaku kaidah yang harus kita pahami bersama dan harus menjadi pegangan kita ketika kita susah untuk menentukan ini haram apa enggak ya. Seringkali kita bingung. Ini ada yang mengatakan haram, ini ada yang mengatakan boleh. Ya, ini ada yang mengatakan jual beli online, ya. Salam, ini ada yang mengatakan salam, ada yang mengatakan ini tidak salam, bukan akad salam. Ada yang mengatakan ini adalah GoFood tidak boleh. Ada yang mengatakan GoFood boleh. Sebetulnya gini, kaidah yang lebih tepat menurut saya, kita kembalikan pada kaidah asal muamalah. Al-aslu fil muamalati al-ibahah illa an yadula dalilun ala tahrimiha. Pada asalnya, ya, muamalah itu dibolehkan, kecuali yang dilarang, ada dalil yang melarang. Nah, esensi yang haram di sini harus ada penjelasan. Esensi haram itu adalah unsur yang dilarang secara tegas berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita pahami semuanya bahwa transaksi-transaksi online, apakah itu dompet virtual lah, apakah itu dalam bentuk jual beli online, itu memang dulu tidak dikenal di masa Nabi dan di masa sahabat, sehingga tidak ada dalil yang tegas yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengharamkan atau yang membolehkan. Sehingga yang bisa kita lakukan sebagai seorang penuntut ilmu dan juga para asatidzah itu adalah mendekatkan mana dalil yang lebih dekat kepada kebenaran. Tapi yang prinsipnya ketika terjadi kebimbangan, oh ini tidak boleh, ini boleh, maka utamakan yang nggak boleh, utamakan yang boleh, karena ini fikih muamalah. Beda dengan kalau hukum asal dalam ibadah. Kalau hukum asal dalam ibadah itu haram, kecuali ada dalil yang mensyariatkannya, ya, adalah dalil yang baik itu yang wajib atau yang sunnah. Itu yang harus kita pahami dalam prinsip keadilan. Kemudian prinsip kemaslahatan. Nah, ini yang sebetulnya sangat penting menurut saya, yang harus dipahami oleh seorang muslim, ya. Ketika kita bertransaksi, maka upayakan untuk memberikan kemaslahatan, memberikan kebaikan, memberikan manfaat.
Manfaatnya itu bisa duniawi dan bisa ukhrawi. Manfaatnya bisa material, bisa spiritual. Manfaatnya bisa individual, bisa kolektif. Itu harus kita pahami. Kita memberikan kemaslahatan pada orang lain. Sebuah hadis Rasul mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia orang yang memberikan manfaat pada orang lain. Nah, konteks kemaslahatan yang ingin dijelaskan di sini, konteks kemaslahatan yang diakui harus terpenuhi dua unsur. Yang pertama adalah harus ada kepatuhan syariah. Intinya berarti halal. Ya, maslahatan itu kalau barangnya harus halal atau jasanya harus halal. Nggak boleh kita, oh ini barangnya nggak halal, jasanya nggak halal, tapi berikan manfaat. Berarti nggak cocok. Berarti harus yang pertama itu unsurnya harus halal, harus ada kepatuhan syariah. Yang kedua, baru ketika sudah halal, bermanfaat, dan membawa kebaikan apa tidak. Halal saja nggak cukup. Maka banyak kita lihat kalau ada orang yang sudah kena sakit, ya divonis dokter, tidak boleh makan ini, karena nanti akan berpotensi untuk memudorotkan. Padahal di hadis Rasul mengatakan, la dharar wa la dhirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Dan prinsipnya itu halal. Tapi karena tidak memberikan manfaat dan membawa kebaikan kepada yang bersangkutan, maka makanan yang tersebut sebaiknya dihindari. Maka itu dua hal kemaslahatan yang harus diakui. Yang pertama halal, yang kedua harus memberikan kebaikan. Dalam semua aspek kehidupan yang tidak menimbulkan kemudorotan. Artinya jangan sampai menimbulkan kemudorotan, baik kemudorotan kepada diri sendiri, terlebih kemudorotan bagi pihak lain. Nah, ini yang dinamakan dengan maqasid syariah. Bahwa transaksi itu hendaknya maqasid syariah yang dituju, memberikan atau menghasilkan sebuah penjagaan atau pemeliharaan terhadap aspek-aspek yang dituju dalam syariah. Contohnya menjaga akidah kita, menjaga akal kita. Makanya barang-barang yang haram itu pasti akan merusak akal. Jadi kita menjaga akal kita. Itu prinsip maqasid. Kemudian misalnya keturunan, ya, dalam rangka untuk memelihara keturunan, maka menikah, kemudian itu bentuk dalam menjaga keturunan kita. Kemudian juga warisan, dan jiwa dan kemaslahatan, jiwa dan keselamatan. Ini juga bagian dari maqasid syariah. Dan yang terakhir adalah maqasid syariah berkaitan dengan harta. Ini prinsip yang harus kita pahami. Kenapa misalnya tidak boleh hambur-hamburkan harta? Itu ya karena memang kita harus punya kewajiban dalam diri kita sebagai seorang muslim untuk menjaga atau memelihara harta kita dari hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Boros. Nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Pada masalah harta nanti ada dua yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Yang pertama adalah dari mana engkau mendapatkan sumbernya, yang halal atau haram. Yang kedua adalah berkaitan dengan alokasinya, penyalurannya, penggunaan harta itu. Nah, itu dua hal yang harus kita pertanggungjawabkan berkaitan dengan harta. Itulah pentingnya maqasid syariah, sehingga ada banyak aspek yang mungkin perlu difahami ketika kita misalnya berijtihad, lebih mengutamakan ini boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Tidak hanya berputar pada dalil-dalil. Dalil harus yang pertama, tapi kemudian juga perlu kita perhatikan dari sisi maqasid syariah. Itu yang penting harus kita pahami. Kemudian keseimbangan. Ini prinsip keseimbangan juga sangat penting. Karena kita sebagai seorang muslim jangan hanya berpikiran materi saja. Kalau kita hanya berpikir materi saja, ya, itu kita hanya menumpuk kekayaan kita dan hisabnya nanti lebih besar. Kalau kita berpikir materi, ya, harus ada keseimbangan dengan spiritual. Ya, sehingga apa? Sehingga
harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Adalah muncul namanya kewajiban kita untuk membayar zakat, ya, sunnahnya kita untuk menyalurkan dalam bentuk infak, sedekah, wakaf. Kemudian juga kita ingat ada hadis di mana Rasul ketika itu menceritakan kepada para sahabat ada pemilik kurma, ya beberapa pemilik kurma. Ketika itu ada satu pemilik kurma, ya, yang di tengah itu dia subur kurmanya. Yang lainnya ketika itu kering, yang di tengah itu yang subur. Ketika diminta informasi, ketika ditanya apa yang menyebabkan kurmanya subur, apa yang dilakukan? Itu ada unsur, nggak cuma sekedar material di situ, ada unsur spiritual. Sepertiganya untuk kehidupan pokoknya dia kembalikan kepada keluarganya, sepertiganya untuk dia kembangkan, masuk sebagai ekuitasnya, masuk sebagai modal usahanya, sepertiganya dia gunakan atau dia salurkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi sepertiga. Itulah yang menyebabkan adanya keberkahan hartanya. Inilah yang harus kita kedepankan dan kita jadikan sebagai sebuah keyakinan kita, bahwasanya harta atau laba yang kita miliki mestinya di situ ada hak orang lain yang bisa kita tunaikan, baik dalam bentuk zakat yang sifatnya wajib atau hal-hal yang sunnah seperti infak, sedekah, dan wakaf. Dan juga harus ada keseimbangan antara sektor keuangan dengan sektor real, antara bisnis dan sosial. Ini juga jadi terkait dengan material dan juga spiritual. Makanya muncul istilah-istilah yang sedang ngetren juga beberapa saat yang lalu dan juga sampai sekarang, istilah yang dinamakan dengan socio entrepreneur. Jadi wirausaha sosial. Di wirausaha sosial itu maksudnya adalah, tapi sebetulnya ini istilah ini yang dipopulerkan itu sebetulnya sudah dipraktekkan pada masa Nabi dan juga para sahabat. Juga bahkan sudah dipraktekkan pada masa Bani Israel yang sudah disampaikan Rasul kepada para sahabat. Cuma kita ini, ya seperti itu, kita tidak mendefinisikan secara definitif. Bikinlah itu akhirnya konsep yang dibuat oleh orang Barat, social entrepreneurship, wirausaha sosial. Di situ maksudnya adalah bahwa wirausaha sosial itu memberikan social impact kepada masyarakat yang belajar atau memahami bagaimana persoalan yang dialami oleh masyarakat, dia berdayakan, dia kembalikan lagi kepada masyarakat, tetap dia punya kestabilan atau kesehatan finansial dalam rangka nanti untuk menopang aktivitas sosialnya. Ini kan sebetulnya konsep yang sudah mafhum, sudah difahami dan sudah dipraktekkan oleh masa Nabi dan juga para sahabat. Kemudian transaksi syariah itu jangan hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan. Ini juga harus kita pahami ya, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pengusaha muslim, jangan hanya maksimalisasi keuntungan saja. Harusnya kita fokus pada apa? Maksimalisasi zakat. Harus fokus kita pada maksimalisasi zakat. Jadi jangan berpikir meskipun itu adalah sesuatu yang halal, tapi jangan hanya untuk keluarga, jangan hanya untuk dia kembangkan untuk usahanya sendiri, tapi gunakanlah. Bahkan semakin besar harta yang kita sedekahkan, harta yang kita donasikan kepada orang yang membutuhkan, bukankah itu akan Allah lipat gandakan pahala kita? Seperti perumpamaan dalam sebuah ayat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwasanya satu kebaikan itu laksana satu butir benih, yang masing-masing benihnya itu akan dihasilkan 7 bulir, yang setiap bulirnya itu akan dihasilkan 100 biji, sehingga satu benihnya akan dihasilkan 700 biji. Satu kebaikan dibalas dengan 700 kebaikan. Dan juga Allah lipat gandakan pahala kita 700, juga Allah akan menjadi
menjadikan kita sebagai hambanya yang dermawan, yang bertakwa. Di seorang usahawan muslim itu harus bermanfaat bagi orang lain, pada masyarakat di sekitarnya dengan cara itu tadi. Dia berinfak, dia bersedekah. Karena itu nanti akan kembali kepada, dan kita juga bisa saja bukan 700, bahkan pada kelipatan yang tidak terhingga. Kalau rumusan matematika yang kita ambilkan dari ayat tadi kan 700. Bisa dilipat gandakan pada lipatan yang tidak terhingga. Sehingga prinsipnya itu dalam keseimbangan atau tawazun itu adalah bagaimana tidak hanya manfaat tadi diberikan kepada shareholder. Kalau PT perusahaan pada umumnya itu hanya bermanfaat kepada para shareholdernya saja, pada kepentingan pemilik. Tapi kalau dalam konsep syariah itu hendaknya bisa diberikan kepada semua pihak. Tidak ada satu pihak yang lebih dominan daripada pihak yang lain. Semua punya hak yang sama, semuanya punya bagian yang sama, sehingga kewajiban dari pebisnis usaha yang memberikan zakat, berikan pada yang berhak menerima, wakaf berikan kepada nazir wakaf, kemudian infak sedekah berikan. Semakin besar itu maka usaha kita akan menjadi lebih bermanfaat dan juga berkah. Dan yang terakhir, prinsip sumuliyah, prinsip universalisme. Ini prinsipnya ini secara esensi itu bahwa transaksi itu bisa dilakukan oleh dengan yang untuk semua pihak yang berkepentingan, yang punya kepentingan, punya kebutuhan, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin. Kalau dalam konteks muamalah kita dibolehkan transaksi dengan pihak manapun. Yang penting yang harus kita pahami bahwa masing-masing pihak harus amanah, harus saling menjaga kepercayaan masing-masing. Sering saya sampaikan, amanahnya penjual, kemudian ditambah dengan pembeli yang soleh, itu akan menghasilkan perpaduan persaudaraan yang kuat, akan menghasilkan sebuah transaksi yang nanti pasti akan dipenuhi transaksi tadi, yaitu gabungan dari penjual yang amanah tadi dengan pembeli yang soleh. Jadi kita hendaknya memahami semua atau 5 asas prinsip transaksi syariah itu, sehingga betul-betul transaksi yang kita lakukan ini transaksi yang sudah secara filosofis itu memenuhi asas atau prinsip transaksi syariah. Oke. Itu ringkasannya. Baik Ustadz. Mitra Yesi tadi sudah 5 asas yang disampaikan oleh Ustadz Kausar berkaitan dengan 5 asas transaksi syariah. Dari kelimanya sudah dipaparkan tadi, mulai dari persaudaraan, terus juga kemaslahatan, terus juga keseimbangan, sampai tadi universal atau menyeluruh, sudah disampaikan poin per poin dan cukup jelas sekali untuk kita bersama. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan Ustadz di sore hari ini, berhubung waktu yang sudah mengantarkan di penghujung waktu. Mungkin di kesempatan lain kita akan kembali bergabung bersama Ustadz Kausar. Mungkin kita akan membahas lebih detail lagi dari asas per asas. Karena kita melihat hari ini mungkin sedikit agak ada pergeseran. Kalau dulu kita mungkin offline merajai dalam bisnis kita, ketemu gitu kan. Jadi kita sekarang lebih bergeser kepada online, apalagi dengan kondisi pandemi yang masih saat ini belum hilang seutuhnya dari Indonesia, memaksakan kita lebih banyak mungkin online lebih jadi pilihan gitu kan. Nah, hal ini ingin kita melihat seperti dari kelima asas tersebut, hal-hal catatan penting apa yang sangat Ustadz ingin sampaikan kepada kita untuk mitra JC juga. Mungkin aja pertanyaan akhir juga Ustadz mungkin sekaligus menutup pertemuan kita, hal-hal yang menjadi catatan dari kelima poin atau kelima asas tersebut di kondisi kita hari ini. Silakan Ustadz. Baik, Mitra JC,
apa yang kita sampaikan, kita paparkan 5 prinsip atau asas transaksi syariah ini merupakan falsafah atau filosofi dasar transaksi syariah. Transaksi syariah itu harus terpenuhi 5 prinsip tadi, persaudaraan, keadilan, sampai ke universalisme, dan semangat kita ya untuk menjalankan semua transaksi yang kita lakukan sehingga bermanfaat pada pihak lain. Yang penting ini harus kita pahami ya, landasan atau asas prinsip ini menjadi dasar kita dalam menjalankan transaksi. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari pembahasan hari ini. Baik Ustadz, sekali lagi terima kasih atas waktu dan ilmunya. Tentu saja ini menjadi penyemangat baik kita untuk terus menjaga agar kita bersama dengan Allah dan Allah menjadi ridho atas semua transaksi dan bisnis yang sedang kita jalankan. Salam buat keluarga di sana Ustadz. Mudah-mudahan sehat selalu. Iya, mudah-mudahan kita juga ketemu di kesempatan yang lain. Baik Ustadz dan juga Mitra JC, inilah diskusi kita, inilah bincang di sore hari kita, bincang santai, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama sambil menguatkan kembali semangat kita untuk berbisnis. Anda ucapkan selamat melaksanakan bisnis, selamat melanjutkan bisnis, selamat berproses bagi Anda yang baru saja mau memulainya. Semoga ini menjadi ladang amal kita dan menjadi amal soleh kita, insya Allah. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Mitra JC. Insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan yang lain masih di Bincang Bisnis Muslim dengan tema-tema yang menarik lainnya yang insya Allah menyelamatkan untuk kita bersama. Andi Umar bersama Ustadz Kausar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.